basically IDX-IC ini atau disebut dengan Indonesia Stock Exchange Industrial Classification merupakan pembaruan dari klasifikasi yang sudah kita pakai sejak tahun berapa nih? Tahun 1996. Jadi klasifikasi yang sebelumnya adalah yang disebut dengan JASICA atau Jakarta Industrial Stock Classification. Ini memuat 9 sektor dan 56 subsektor. Kenapa kita merubah ini menjadi IDX-IC? Karena IDX-IC ini memberikan klasifikasi yang jauh lebih tajam daripada sebelumnya, yaitu sekarang kita memiliki 12 sektor, 35 subsektor, 69 industri, dan 130 subindustri. Jadi ini kita perlukan karena waktu tahun 1996, bisnis masih lebih simple, life was simple then gitu ya. Sekarang sudah semakin banyak usaha-usaha baru yang timbul yang tidak terpikirkan waktu kita menciptakan JASICA ini tahun 1996. Demikian. Pak Laksono, apa latar belakang bursa merubah klasifikasi JASICA yang sudah ada sejak tahun 1996 ini menjadi IDX-IC? Ya, tadi saya sempat singgung mengenai berubahnya industri di Indonesia ya secara keseluruhan. Dulu tahun 1996 belum ada perusahaan listing yang udah listed di Bursa Efek Indonesia yang bergerak di bidang perfilman atau menyediakan konten. Sekarang kan ada perusahaan rumah produksi perfilman MD Pictures atau film, kemudian juga ada MNC Studio International. Dulu tuh belum ada. Bahkan sekarang sudah ada klub sepak bola, bola kodenya yang sudah listing juga. Jadi dulu itu semua ini dikategorikan sebagai industri yang masuk di others. Nah ini sekarang kita perlu pertajam kemana industri ini perlu masuk. Jadi ini adalah salah satu alasan utama mengapa kita perlu melakukan modifikasi. Yang kedua juga kita berusaha untuk mengikuti standar yang ada di dunia, yaitu klasifikasi ini bukan berdasarkan dari proses, tapi melainkan dari end produknya. Kalau di di JASICA dulu ya, yang namanya industri pertambangan itu sangat luas, mulai dari minyak dan bumi, pertambangan batu bara, kemudian ekstraksi mineral dan lain-lain. Kalau sekarang kita lebih spesifik, yang namanya pertambangan batu bara itu masuk ke dalam sektor mineral atau subsektor mineral. Kemudian untuk ekstraksi minyak dan bumi itu masuk energi. Jadi ini memang sesuai dengan global standard yang ada di dunia. Demikian. Pak Laksono, ini dalam implementasinya jadi kode klasifikasinya juga ikut berubah ya Pak? Kode klasifikasi ikut berubah, memang jadi lebih panjang ya karena kita memiliki subsektor dan juga industri dan juga subindustri yang jauh lebih besar, dan itu mungkin akan memudahkan bagi siapapun yang ingin melakukan analisa terhadap perusahaan-perusahaan TBK di Indonesia, akademisi, para pemangku kepentingan termasuk pengambil keputusan untuk mereka menganalisa industri-industri ada yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Lalu apa keunggulannya klasifikasi IDX ini dengan klasifikasi lainnya? Ya, mungkin yang paling mendasar adalah bagaimana klasifikasi ini dibentuk. Kalau dulu seperti saya katakan ya, di JASICA itu menggunakan proses, kalau sekarang adalah menggunakan end product. Jadi dulu itu suatu industri, tadi saya sampaikan misalnya contohnya yang ekstraksi hasil bumi, itu dikategorikan satu kelompok besar. Tidak tepat sebenarnya, karena bagi nanti pemangku keputusan dalam mengambil suatu keputusan akan kurang tajam ya. Sehingga dengan klasifikasi yang baru ini, IDX-IC, ini kita berharap menjadi analisa yang bisa lebih tajam karena yang kita klasifikasi itu bukan prosesnya, tapi end produknya, baik jasa maupun produk barang. Demikian.